Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Resiana dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Statistika Dasar, yaitu materi Teorema Bayes, dengan dosen mata kuliah Ibu Dery Ameti Jarotinufus Jan. Langsung saja kita bahas Teorema Bayes. Apa sih teorema Bayes? Nah, pertama kita akan belajar sejarah teorema Bayes. Teorema Bayes itu diambil dari nama penemunya, yakni Thomas Bayes. Jadi nama teorema Bayes ini diambil dari nama penemunya Thomas Bayes. Thomas Bayes adalah seorang ahli statistik, filsuf, dan pendeta Inggris. Dan ini adalah gambar dari Thomas Bayes. Teorema Bayes ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Teorema ini menjelaskan relasi antara probabilitas terjadinya kasus A dengan syarat kasus B telah terjadi, dan probabilitas terjadinya kasus B dengan syarat kasus A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat membenahi probabilitas. Langsung saja yang selanjutnya adalah pengertian dari teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes yaitu sebuah teorema dengan dua penafsiran berlainan. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini mencetuskan seberapa jauh derajat keyakinan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi invers probabilitas dua peristiwa. Teorema ini adalah dasar dari statistika Bayes dan memiliki pelaksanaan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Pelaksanaan teorema Bayes untuk memperbarui keyakinan dinamakan inference bias. Kita ke rumus teorema Bayes. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari teorema Bayes dengan keterangan PBA adalah seberapa sering B terjadi setelah A terjadi. Jadi PBA ini adalah seberapa sering sih B ini terjadi setelah A terjadi. Bisa dibaca peluang B bersyarat A. Kemudian PAB adalah seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. PAB-nya adalah peluang A bersyarat B, yaitu seberapa sering sih A ini terjadi setelah B. Kemudian untuk PB ini adalah seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Jadi PB adalah peluang B atau peluang B ini terjadi. Kemudian PA adalah seberapa besar kemungkinan A adalah benar atau PA adalah peluang A. Nah, jadi ini adalah bentuk sederhana dari teorema Bayes. Bisa dibaca P peluang B bersyarat A sama dengan peluang A bersyarat B dikali peluang B dibagi peluang A. Nah, untuk memahami ini, kita dapat mempelajari contoh soal di bawah ini. Contoh soal pertama, hari ini saya berencana silaturahmi ke luar kota, tetapi pagi ini langit terlihat mendung. Berdasarkan data yang ada, 50% hari hujan diawali dengan hari mendung. Namun, pada bulan ini diketahui bahwa pagi hari mendung sering terjadi 75% dan hujan turun 80%. Berapakah peluang bahwa hari ini akan hujan? Nah, untuk menjawab soal seperti ini kan sulit karena ini adalah soal cerita. Nah, kita jawab dengan pemisalan supaya memudahkan kita untuk menjawabnya. Misal, A. Kejadian hari hujan dan B. Kejadian hari mendung. Nah,
Untuk kejadian hari hujan, kita ibaratkan A, ingat bahwa A ini adalah kejadian hari hujan dan B kejadian hari mendung. Maka dapat ditulis PA adalah peluang hari hujan. PA, peluang. A-nya hari hujan. Jadi PA adalah peluang hari hujan. Peluang hari hujan adalah 80%. Di soal kita ketahui bahwa hujan turun 80%. Jadi ini adalah peluang hari hujan. Kemudian PB atau peluang B, B adalah kejadian hari mendung. Jadi PB adalah peluang hari mendung. Peluang hari mendung di soal diketahui bahwa 75%. Kemudian PBA, peluang bersyarat B bersyarat A, atau peluang hari mendung, B adalah hari mendung, dengan terjadinya hujan, A adalah hujan. Jadi peluang hari mendung dengan terjadinya hujan. Di soal diketahui bahwa 50%, jadi ditulis 50%. Yang ditanya adalah PAB. Nah, PAB ini adalah peluang hari hujan dengan terjadinya mendung. Nah, yang ditanyakan berapakah peluang bahwa hari ini akan hujan? Kemudian, untuk menjawab soal ini, kita masukkan ke rumus yang saya jelaskan di atas. Rumusnya PAB sama dengan PBA dikali PA dibagi PB. Rumus dengan ini, jawaban ini beda. Nah, untuk rumus ini bisa dibalikkan saja seperti ini. Untuk jika ditanya PBA, maka yang ditanyakan ini. Jika yang ditanya PAB, maka yang ditanyakan ini. Tinggal dibalik-balik saja. Kemudian untuk menjawab soalnya, PAB adalah PBA. PBA ini adalah peluang terjadinya B ini adalah kejadian hari mendung. Berarti peluang mendung dan juga hujan. PBA itu di soal diketahui adalah 50%. Kita tulis 0,5. Kenapa 0,5? Karena ini untuk memudahkan kita membaginya nanti. Jadi untuk yang lainnya juga dipecahkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah PA atau peluang A. Peluang A diketahui 80%. Kita tulis 0,8. Lalu dibagi PB. PB di sini adalah 75%. Kita bagi 0,75. Jadi 0,5 dikali 0,8 dibagi 0,75 sama dengan 0,53. Yang kita ketahui tadi bahwa ini adalah bentuk sederhana dari persenan ini kan. Jadi untuk hasil ini kita persenkan lagi. Jadi kemungkinan hari ini hujan adalah 53%. Kemudian untuk memperdalam lagi tentang teorema Bayes ini, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kota Bogor disebut kota hujan karena peluang terjadinya hujan cukup besar, yaitu sebesar 0,6. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap-siap dengan membawa payung. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan 0,8, sedangkan jika tidak hujan 0,4. Berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Nah, untuk menjawab ini kita misalkan seperti yang tadi. Misal, H adalah Bogor hujan. H adalah Bogor, ini terjadinya hujan kan? Ingat bahwa H adalah Bogor hujan. Kemudian P, mahasiswa membawa payung. P, mahasiswa membawa payung. Maka dapat ditulis PH adalah peluang Bogor terjadi hujan. P adalah peluang, H adalah Bogor hujan. Jadi PH adalah peluang Bogor terjadi hujan. Di soal diketahui 0,6. Jadi ditulis 0,6. Kemudian PTH, peluang tidak hujan. PH ini adalah tidak hujan. Di soal kan tidak diketahui tidak hujannya itu berapa. Jadi yang diketahui adalah peluang hujan. Peluang hujannya 0,4. Jadi untuk peluang tidak hujan kita hitung 1 dikurang 0,6. Maaf, untuk peluang hujan tadi adalah 0,6. Jadi untuk peluang tidak hujannya adalah 1 dikurang 0,6. Kenapa 1? Karena kemungkinan semua terjadi itu, kemungkinan itu di dalam statistika ini adalah 1. Jadi 1 dikurang 0,6. 0,6 ini
terjadinya hujan. Yang ditanyakan tidak hujan, jadi 1 dikurang 0,6. Misalnya hujannya itu 0,5, yang ditanya tidak hujan, maka 1 dikurang 0,5. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah peluang tidak hujan, 1 dikurang 0,6, karena 0,6-nya ini adalah peluang hujan. Jadi untuk menghitung tidak hujannya, 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Lalu selanjutnya PPH, peluang mahasiswa membawa payung dan hujan, yaitu 0,8. Di sini diketahui. Lalu PPTH, peluang mahasiswa membawa payung tetapi tidak hujan. Peluang mahasiswa membawa payung dan tidak hujan adalah 0,4. Kan di sini ketahui bahwa peluang seorang mahasiswa membawa payung itu 0,8. Dan peluang seorang mahasiswa membawa payung jika tidak hujan 0,4. Mahasiswa membawa payung jika hujan 0,8. Jadi kita lihat di soal apa aja yang diketahui. Kemudian yang ditanya adalah PHP. Peluang terjadinya hujan dan mahasiswa membawa payung. Kemudian kita jawab dengan rumus peluang seperti ini. PHP sama dengan P dikali H irisan P dibagi P dikali P. Sama dengan P dikali H irisan P dibagi P dikali H irisan P ditambah P dikali P H irisan P. Kemudian didapatkan rumus ini dari yang di atas rumus peluang, yaitu PH dikali PPH dibagi PH dikali PPH ditambah PTH dikali PPTH, atau peluang terjadinya hujan dikali peluang terjadinya mahasiswa membawa payung dan hujan dibagi peluang hujan dikali peluang mahasiswa membawa payung dan hujan ditambah peluang tidak hujan dikali peluang mahasiswa membawa payung dan tidak hujan. Maka langsung saja kita masukkan yang diketahui tadi adalah PH, PH-nya tadi adalah peluang hujan, kan? Peluang hujannya adalah 0,6, kita masukkan 0,6. Kemudian peluang membawa payung dan hujan adalah PPH adalah 0,8. Jadi kita masukkan 0,8. Untuk PH kita masukkan lagi 0,6 dikali P, PH 0,8. Ditambah peluang tidak hujan. Peluang tidak hujan tadi 0,4. Kita masukkan 0,4. Kemudian peluang tidak hujan dan mahasiswa membawa payung juga 0,4. Maka dari ini kita dapatkan 0,48 dibagi 0,48 ditambah 0,16. Didapatkan 0,48 dibagi 0,64 dan hasilnya adalah 0,75. Jadi peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung adalah 0,75. Jadi untuk P, peluang H bersyarat P atau peluang hujan dan mahasiswa membawa payung itu adalah 0,75%. 0,75. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Karena di sini saya juga dalam tahap belajar. Semoga kita sama-sama dapat memahami materi yang saya sampaikan, yang baru saja saya sampaikan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.